الله على وألسنة الملائكة بالتبشير بالعالمين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والكبرى كشفت بناءها فالمسرور يبرز نوره كاملا في عالم الزهور نورا فاقد يا رسول السلام عليك يا حبيب السلام عليك قبلكم لعلكم
أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. الله. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. الله. صدق الله العظيم. وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأخيار. Membuka hati dan pikiran kita, berwasilah sholawat dan menyebut Rasulullah. Kalau masih ngobrol nggak di line, barokahnya hilang. Kalau ngaji, zikir, tahlil, apalagi maulid, ngobrol, main handphone, barokahnya hilang. Jadi ketemu. Allah ya Allah, 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 Allah ya Allah. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik, salawatullahi alaik. Allah ya Allah, Allah ya Allah, Allah ya Allah, Allah ya Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allah ya Allah, Allah ya Allah, Allah ya Allah, Allah ya Allah. Mustafa
بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الله يا الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله ربنا يسر ولا تعسير ربنا بالخير الله يا الله الله يا الله الله يا الله الله يا يا مفتاح الجنة يا مفتاح الجنة لا إله إلا الله الله يا الله الله يا الله الله يا Allah ya Allah. Yang pertama, beliau bilang dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun dia diceritakan tentang riwayat-riwayat hidupnya. Tapi tidak pernah ngejelasin gimana caranya dia bisa seperti itu, betul? Mau tahu? Dikasih tahu di ilmunya. Salah satunya beliau diberikan karomah-karomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira anak cucu cicitnya pengen nggak? Bisa seperti beliau, bahkan lebih baik dari beliau, mau? Ini kata beliau Bapak Haji bilang. Terutama amanah dulu nih. Nanti ada cicit beliau yang akan menggantikan beliau, syukur-syukur lebih dari beliau. Amin. Dua keturunan dari Abdullah Bakir, satu dari Bang Zikri, satu lagi dari Bang Fuad anaknya. Amin. Jadi kemungkinan analisa saya satu Safi'i, satu Alif. Terus dari Bang Zik anaknya yang cowok siapa? Rafi. Satu lagi dari Bang Fuad. Nah, itu 4 orang itu diamanahin Bapak Juki. Yang satu Bang Safi, yang satu harus jadi mu'alim, penceramah, mudah-mudahan dari Safi. Yang satu ahli maulid dan doa, yang satu ahli ngaji seperti beliau, yang satu ahli pengobatan, nggak tahu dari mana. Kalau pengobatan terlewatan aja belajar. Itu amanah beliau, tolong dijaga 4 cicitnya. Mudah-mudahan nanti bertambah. Karena ketika kita yang tua sudah meninggal, kalau tidak dilestarikan itu hilang. Amanah kedua dari Bapak Haji Safi'i, dia senang mengadakan hal-hal seperti ini, berkumpul, bersilaturahmi, saling merajut ukhuwah Islamiyah dan persaudaraan. Tapi lagi-lagi ada yang disedihkan. Apa yang disedihkan beliau? Dia coba ngasih resep. Kalau antar saudara suka ribut biasa, tapi jangan lama-lama. Kalau antar saudara ribut sakit hati biasa, tapi buru-buru diperbaiki. Jangan berlarut-larut. Jangan ada benci dendam berlarut-larut. Wajar kalau yang namanya saudara beda tanggal pisang, beda pisang, maka ada kurangnya, ada lebihnya. Maka itu amanat yang kedua, dijaga ukhuwah Islamiyah dan juga acara-acara seperti ini dilestarikan. Itu amanah kedua. Amanah yang ketiga, dia mau ngasih kunci. Siapa yang mau mendapatkan
karomah-karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasulullah itu diberikan Allah namanya mukjizat. Betul. Kalau para wali namanya karomah. Kalau para orang beriman namanya maunah. Intinya sama, kelebihannya yang membedakan adalah makomnya. Dia coba ngasih rahasia. Apa rahasianya? Bapak Haji banyak kelebihan-kelebihan tadi. Rahasia yang ternyata adalah al-istiqomah alamatul karomah. Istiqomah kan satu ibadah saja, maka Allah berikan karomah-karomah. Al-istiqomah, babul karomah, babul maunah, babul barokah, dan lain sebagainya. Apa maksudnya? Setiap kita Allah kasih yang namanya kemampuan maunah dan juga karomah satu sama lain. Hanya beda-beda. Sebagaimana orang masuk surga itu pintunya beda-beda. Ada yang masuk surga lewat puasanya, ada yang masuk surga dengan tilawatil Qur'annya, ada yang masuk surga dengan qiyamul lailnya, ada yang masuk surga dengan sedekahnya. Tiap kita itu punya tongkat Nabi Musa masing-masing, punya kemukjizatan karomah masing-masing. Asal kuncinya satu, kata Bapak Haji. Apa? Kalau ibarat dorok, kalau sering diasah lama-lama tajam. Banyak kemampuan, banyak golok, kalau dia biarin lama-lama tumpul. Kalau ingin mendapatkan maunah ataupun karomah, maka istiqomahkan. Gimana cara yang mengetahui kita punya karomah atau tidak? Gampang, kata beliau. Apa yang menjadi ubudiyah kita sehari-hari, dan itu menjadi power yang luar biasa. Ya, kita beda-beda. Contohnya gini, ada orang kalau saya tahajud pasti urusan saya beres. Ada gitu. Ada lagi orang kalau saya sedekah urusan saya lancar. Ada lagi kalau saya nyenengin orang tua pokoknya rezeki lancar. Makanya ada juga yang sholat duhanya. Cari diri antum masing-masing. Tiap kita beda-beda, kelebihannya beda-beda, enggak sama. Makanya ada yang di sholatnya, ada yang puasa sunnahnya, ada yang tilawatul Qur'annya, ada yang sedekahnya, ada yang nyenengin orang tua dan lain sebagainya. Kalau udah ketemu kuncinya, asah itu. Asah. Dan itu adalah pintu-pintu maunah dan karomah. Jadi kalau kita punya urusan apapun dimudahkan sama Allah. Karena itu menjadi wasilah. Kalau orang yang mumet urusan ekonomi, urusan rezeki, urusan usaha, urusan rumah tangga, cari itu. Maunahnya di mana? Karomahnya di mana? Pasti punya satu sama lain. Beda-beda. Itu yang dipegang. Kalau pernah punya pengalaman, saya pokoknya setiap urusan lancar kalau saya tahajud, kencengin tahajudnya. Ada yang lewat sedekah. Kalau Anda lihat kalau Bang Akri kayaknya lewat sedekah. Tahun depan kayaknya gratis semua. Amin. Main diborong. Kalau gratis kayak 3 mobil nih. Iya. Ya. 3 mobil paling 30 juta. Bayar kecil lah Bang Akri. Ya. Kita doain. Di Cidodol harus ada jadi juragannya. Iya, ada arnianya. Ya. Insya Allah mudah-mudahan. Ini kalau Anda lihat nih rezekinya nih Bang Akri sama Rena ini anaknya jadi orang kaya. Pokoknya jangan pelit dah, udah rahasianya di situ. Ya, kalau ini mah emang ngaji aja udah ngaji. Barokahnya ngaji. Maaf ya, saya tadi bukannya tidur, bukannya merem aja tidur. Ketika Bang Bakir lagi ceramah tentang riwayat Bapak Haji Safidi, itu ada yang datang. Tadi banyak tamu tuh. Tahu-tahu saya lihat selewatan satu. Ya, jadi paham ya. Dan terakhir, kalau ini tambahan dari saya. Nah, kalau ini tambahan dari saya. Di dalam Islam kita diajarkan menjaga ukhuwah Islamiyah. Sapu lidi kalau satu nyapu susah nggak? Gampang nggak dipatahin? Coba kalau sapu lidinya ada 1000 atau 100, bisa nggak ngebersihin sampah? Berarti bisa ngebersihin persoalan hidup. Betul nggak? Susah nggak dipatahin? Susah. Makanya perlunya berjamaah, perlunya berukhuwah. Tingkatan di dalam Islam, ukhuwah Islamiyah itu paling tidak ada 5. Yang pertama ta'aruf, kedua tafahum, ta'awun, takabul, thalithul khuluq. Ya. Apa itu ta'aruf? Satu sama lain kudu kenal. Bukan hanya kenal namanya, bukan hanya kenal zahirnya, tapi kenal kelakuannya, sifatnya, baiknya, buruknya, kudu kenal. Jadi kalau punya teman atau saudara emang dia mah pecicilan, ya udah biarin, maklumin.
Ada saudara sensitif bang, gampang sakit hati. Ya sudah emang dia mah begitu. Jangan langsung dinasehatin. Ada saudara yang begitu, pokoknya dimaklumin supaya kita juga tidak putus silaturahmi. Ya. Yang kedua, kalau udah saling kenal, sifatnya, sikapnya naik ke level yang kedua. Apa? Dari ta'aluk kepada tafahum. Tafahum itu berarti saling memahami. Ya, kalau naik manja ya dipahamin akrib. Ya, emang kudu begitu. Ya misalkan. Ya, kalau saling memahami enak, nggak pakai ribut. Ya udah maklumin aja. Yang namanya orang pasti ada kekurangannya. Tapi jangan fokus kepada kekurangannya, fokus sama kelebihan. Sejelek-jeleknya orang, ya pasti ada kelebihan. Lebih badannya lebih, apalagi Ustaz sama Amal lebih bener ini mah lemaknya. Kalau sudah ta'aruf kenal, naik kepada tafahum, baru ta'awun. Oh iya dia lagi nggak punya duit, akri keluarin gitu. Akri lagi giliran duit. Ustaz kapan nih? Baca doa katanya. Ya, ta'awun itu saling tolong menolong. Tolong menolong itu tidak harus dengan materi, bisa dengan apa? Membantu tenaga, waktunya, idenya, ngasih masukan, ngasih peluang ya. Tapi jangan tolong doang dengan senyum aja. Sabar ya, sabar. Ya nggak cukup sabar, orang lapar mah udah dikasih nasi. Ya, betul. Iya, tapi sesuai dengan porsinya. Ta'awun itu tolong menolong, minimal ada niat baik nolong. Jangan sampai juga minta tolong ngelunjak, mintanya lebih di luar kemampuan. Saling memahami. Kalau Bang Akri lagi nggak punya duit ya sabar. Kalau banyak duit ya bareng-bareng kita minta. Kan di situ. Lihat situasi. Ya, itu namanya ta'awun. Level keempat setelah ta'awun naik lagi apa? Takaful. Ya, takaful apa? Saling melengkapi. Kita tahu nih saudara kita, ya, grup Sapana, ya kan? Keluarga besar Sapana itu kudunya nih ada lurahnya. Bagian yang mencatat siapa yang miskin, siapa yang fakir, siapa yang apa, betul. Siapa yang agnia, bantu yang fakir, yang miskin, yang apa. Nggak semuanya kaya, nggak semuanya juga miskin. Nah ini harus belajar ukhuwah Islamiyah, nggak usah jauh-jauh ngurusin negara dah, kegedean. Udah, ini keluarga aja. Kalau ada yang sakit, buru-buru dijenguk ya. Sakit tuh dijenguk jangan didoain, butuh duit, butuh makanan. Ini mah yang sabar ya, sembuh. Ya, gua lagi lapar, butuh biaya, nggak cukup doa. Makanya perlu tuh nanti ada dana, gimana namanya? Dana kekeluargaan, saling bantu ta'awun ya. Itu perlu dicatat dan jangan merasa merasa terhina kalau ada saudara kita dicatat ini duafa, ini miskin. Emang iya adanya udah biarin. Ya kan dapat sumbangan sembako. Iya. Ya, kalau perlu didata, nggak boleh ada yang kelaparan di antara saudara kita. Zolim. Kalau di tengah kita ada yang alim, udah alim kemudian agnia kaya, kemudian ada saudara kita yang susah sakit, kemudian kelaparan, itu dosa. Makanya yang pertama kali diazab itu yang paling ngeri adalah ulama, orang yang tahu ilmu agama, kemudian agnia tapi nggak ngebantu. Ya, itu perlu didata. Ya, bikin kepanitiaan sendiri tuh, ya. Bang Bakir, bikin panitia sama Bang Akri dah. Khusus untuk apa? Kesejahteraan keluarga besar Sapana. Yang nganggur cariin kerja. Ini mah yang nganggur digoblok-goblokin, lu goblok kagak mau kerja. Jangan. Yang kurangnya apa? Dibantu. Itu namanya takaful, melengkapi yang kekurangan pada diri kita. Ya, setelah takaful level terakhir adalah taliful qulub. Apa taliful qulub? Ikatan batin yang kuat seperti anak dengan orang tua. Kalau misalkan sapi ini pesantren lagi sakit, orang tuanya ngerasain. Begitu sebaliknya. Nah, saudara yang sudah sampai taliful qulub itulah saudara yang dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terakhir sebagai penutup, ada satu rahasia hidup berkah, hidup mudah, dan selalu bahagia. Apa rahasianya? Perhatikan, 2 kalimat. Berbuat baik, berbaik sangka. Berbaik sangka, berbuat baik. Faedahnya 3.
Orang yang hidupnya hari-harinya, waktu-waktunya berbuat baik karena Allah dan selalu berbaik sangka kepada Allah, maka padilahnya 3. Pertama, apa? Hidupnya dijamin diberkahi Allah. Berkah itu adalah ziyadatul khair. Ziyadatul khair itu bertambah-tambah kebaikan, bertambah-tambah keberuntungan. Jadi kalau hidup kita pengen beruntung terus, berbuat baik, berpikir baik. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang berbuat baik dan berpikir baik, maka padilah yang kedua adalah Allah mudahkan urusannya, bahkan Allah menjadi pelindungnya kalau ada orang-orang yang zolim. Kalau ada orang-orang yang iri dan sama kita, Allah menjadi pelindung kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, orang yang berbuat baik karena Allah lillahi ta'ala tanpa pamrih, ya. Maka yang ketiga adalah Allah berikan kekayaan fi qalbi, kekayaan di dalam hatinya, dan juga nanti akan Allah berikan kekayaan fi jasadi, kekayaan secara fisiknya, kemudian kekayaan fi mali, kekayaan secara harta dunianya, minimal berkecukupan. Karena Allah tidak pernah memerintahkan kita untuk hidup susah. Allah menginginkan hidup hambanya itu adalah senang, bahagia. Apa buktinya? Buktinya Allah sudah ngajarin kita di dalam Al-Quran untuk apa? Hafal doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu apa artinya? Allah ngajarin kita untuk selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat. Kemudian yang tadi selawatan saya baca, bagian akhir apa? Miftahul jannah. Apa? La ilaha. Surga Allah kasih kuncinya, tapi nggak pernah neraka dikasih kunci. Betul? Masuk neraka nggak pernah dikasih kunci. Ya, bikin orang susah nggak pernah dikasih kunci, tapi bikin orang senang dikasih kunci. Masuk surga dikasih kunci. Cara orang senang berbuat baik, berderma, bersedekah, nolong satu sama lainnya, pasti Allah berikan kemudahan. Maka ingat, di dalam Al-Quran dikatakan segala nikmat itu datangnya dari Allah, segala musibah, ujian, kesusahan, masalah datangnya karena kesalahan manusia. Masalah itu datang karena kita melakukan kesalahan berkali-kali. Salah. Maka dari rangkaian salah itu jadi masalah. Pelan-pelan kurangin salah-salah kita, maka insya Allah menjalani hidup tiada masalah. Mudah-mudahan Mau'izatul Hasanah ini menjadi pegangan kita. Ya, siapapun yang punya persoalan hidup itu biasa, anggap biasa saja. Setiap kita pasti punya ujian hidup, anggap biasa saja. Ingat syukurnya, ingat nikmat Allah, maka masalahnya hilang. Ya. Ingat syukurnya, ingat nikmat Allah. Kalau kita ingat-ingat, kita hitung-hitung nikmat Allah dari bangun tidur sampai tidur kembali, maka lupa dengan mengeluh. Ciri orang tidak bersyukur adalah mengeluh. Ciri orang mengeluh tidak bersyukur. Apa kata Allah dalam surat Ibrahim ayat 7? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Siapa yang bersyukur, Allah tambah kebaikan-kebaikan. Enggak punya, syukurin. Allah kasih 1. Ada 1 disyukurin, dikasih 2. Dapat 2 disyukurin, ditambah lagi. Tapi orang yang mengeluh, merasa kurang, apa yang terjadi? Fa innamal yusra. Di balik kesulitan itu ada kemudahan. Tapi bagi orang yang tidak sabar diuji sama Allah, yang mengeluh, apa yang terjadi? Sesungguhnya di balik kesusahan, aku tambah kesusahan yang baru. Dan sesungguhnya siapa yang tidak sabar atas ujian hidupku, aku tambah lagi kesusahan yang baru. Enggak kelar-kelar itu susah hidupnya. Ya, makanya menghilangkan susah dalam hidup, yang pertama jauhin kalimat ngeluh. Apalagi mak kongko ibu-ibu ngeluh semua. Aduh, ya salah, udah sama lu sama gue nasibnya. Ya, berubahlah. Ya. Pokoknya syukur, ngobrol apa yang kita syukurin. Ya. Pokoknya apa rahasia tadi? Kalau hidup berkah, rezeki berlimpah, dimudahkan sama Allah. Apa rahasianya? Amalannya 2 kalimat. Berbuat baik, berbaik sangka. Suami berbuat baik sama istri, istri juga berbuat baik sama suami, anak ke orang tua ke anak, saudara dengan saudara, teman dengan teman. Maka berbuat baik, berbaik sangka, berbuat baik. Lakukan itu saja, maka semuanya Allah mudahkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب في هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا تأخذه ما في اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم انا نسالك العافيه واجعل اللهم انا نستعيذك ونستغفرك وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا اللهم احفظنا وإياه في كرامتك وأمانك وعيادك وجوارك من كل شيطان وجبار عنيد وبعينك وضره من شر كل شر إنك على كل شيء قدير اللهم احفظنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء اللهم وأرسلك تقبل ثواب ما قرأناه من القرآن الكريم وحفظنا عن التحديث والتأويل والتسليم والتسليم على سيدنا محمد الرؤوف الرحيم في هذا المقام هدية نوازلة ورحمة من مواهبك المتنازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وخير الآخرين وأمهاته وأزواجه وإخوانه وقرابة من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم وصحابة أجمعين ثم إلى أرواح الأئمة المجتهدين والعلماء العاملين والفقهاء في الدين والمفسرين والمحدثين خصوصا إلى المفتي الرباني والغوث الشهداني شيخ عبد القادر الأولياء قدس الله سره العزيز ولا يقضي الإرشاد وغير الحكم والبلاد ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا ذات الأحوال لا تحشف لنا حال وارزقنا رزقك الحلال وبارك لنا في الأهل والمال والعيال واقنا شر ما تأتي به الأيام والليالي اللهم أنت العالم بسرائرنا فاصلحها وأنت العالم بذنوبنا فاغفرها وأنت العالم بعيوبنا فاسترها وأنت العالم بحوائجنا فاقضها اللهم نور على أهل القبور قبورهم ويسر الأحياء والأموات أمورهم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل معنا ولا فينا شقيا أو محروما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سر الفاتحة هذا جمع مرحوما وتفرق من بعده تفرق معصوما ولا تجعلنا ولا فينا شقيا ومحروما تقوه سبحانك اللهم وتحية يا سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين
Mbah, maaf lahir batin, Mbah. Ustaz, maaf lahir batin, Ustaz. Lahir batin, Ustaz. Siap-siap, Ustaz. Ya, sama-sama Ibu. Sama-sama, maaf lahir batin, sehat-sehat panjang umur ya. Amin. Maaf lahir batinnya kita. Maaf ya.